Halo, selamat datang di channel Kumala Tarot. Semoga kita semua selalu diberi kebahagiaan, kesehatan, ketenangan, kedamaian di hati dan di pikiran kita semua. Tetap semangat ya teman-teman dalam segala hal. Jangan pernah putus asa, jangan takut akan kegagalan. Tetap optimis pada keputusan-keputusan yang telah kita ambil. Kali ini kita reading tentang dia. Apa yang dia pikirkan malam ini? Fokus pada orang yang kamu pikirkan. Ini energi bisa ketarik siapa saja dalam tebaran kartu. Setiap orang memiliki energi yang berbeda-beda. Jadi bacaannya nanti kalau ada yang resonate, berarti itu untuk saranmu. Tetapi kalau tidak ada yang resonate, tolong diabaikan ya teman-teman. Bisa juga di sini nanti tebarannya bisa energimu yang ketarik atau orang yang kamu pikirkan energinya yang ketarik di sini. Tetap positif ya teman-teman dalam menilai segala hal. Sepertinya di sini orang yang kamu pikirkan mempunyai rencana ya, mempunyai rencana untuk pergi, dan dia akan pergi bersama orang-orang yang dia cintai, entah itu saudaranya atau teman lamanya ya. Di sini dia akan pergi bersama cewek kulitnya putih, cewek kulitnya hitam manis ya. Sebagian pula di sini ada cowok yang kulitnya kuning. Di sini sepertinya pergi nanti dengan penuh kebahagiaan ya. Sepertinya juga dia mempunyai suatu ganjalan ya. Ganjalan ingin mengungkapkan sesuatu. Mungkin di sini dia akan sepertinya malam ini apa yang dia rencanakan itu ingin sekali cepat-cepat dia sampaikan ya. Dan di sini sepertinya rencana dia itu sudah dia pikir matang-matang dan akan diceritakan pada orang-orang yang akan diajak pergi ini. Di sini dia juga merasa sedikit agak kecewa ya, kecewa pada seseorang, yaitu cowok yang agak gundul. Sebagian pula ada kekecewaan juga dengan seseorang bapak-bapak. Mungkin ini bapak-bapak ini seorang pegawai ya. Dia mungkin ada konflik dengan beberapa orang, yaitu cowok gundul, sebagian pula ada bapak-bapak, sebagian pula ada yang pegawai. Di sini juga dia sepertinya ya, juga dia sepertinya sedang ingat sesuatu. Sepertinya di sini dia juga sedang menunggu tentang seseorang. Mungkin dia bekerja sama dengan seseorang tentang keuangan ya. Di sini dia berhubungan dengan seseorang kulitnya putih, matanya sipit. Sebagian pula ada yang cowok
kulitnya hitam manis, bagian pula ada yang cowok tinggi kurus. Sekarang kita lihat pikiran dan perasaannya ya. Udah teman-teman, dia di sini sepertinya sudah memilih ya, baik buruknya sesuatu masalah atau baik buruknya sesuatu hubungan dengan kamu ya. Dia juga sudah mempertimbangkan akan suatu rencana yang dia akan lakukan. Dia pun akan selalu menjaga hubungan dengan siapapun, itu akan selalu menjaga untuk keharmonisannya. Artinya ya, di sini dia adalah seseorang yang agak susah untuk diajak bekerja sama, karena dia di sini mempunyai penilaian sendiri tentang sesuatu hal ya. Bisa juga dibilang seseorang yang agak egois ya. Jadi kadang-kadang orang seperti ini susah untuk diajak kerjasama. Sepertinya juga di sini dia begitu semangat ya untuk memulai usaha barunya atau untuk memulai kehidupan barunya. Dia itu terlalu semangat, kadang-kadang dia itu melangkah tanpa suatu perhitungan. Bisa juga di sini dia meninggalkan kamu, untuk kamu yang ditinggalkan ya. Dia meninggalkan kamu tanpa memikirkan baik buruknya tentang hubungan kalian, atau dia juga tidak memikirkan tentang perasaannya kalian. Di sini dia hanya mementingkan dirinya sendiri untuk kebahagiaannya sendiri. Bisa juga di sini dia tidak mempertimbangkan usaha yang akan dia kerjakan ini, tidak rundingan dulu ya dengan keluarga atau kamu sebagai pacarnya atau istrinya ya, atau kekasihnya. Dia tidak berundingkan. Dia hanya cepat-cepat ditawari suatu pekerjaan atau ditawari suatu usaha, dia cepat-cepat ngambil keputusan tanpa harus berpikir dulu ya, tanpa harus berunding dulu dengan kamu. Sehingga dia sering mengambil keputusan dengan cepat-cepat ya. Kadang-kadang dia di sini banyak mengalami suatu kerugian ya. Banyak mengalami suatu kerugian, dan setelah merasa rugi baru dia menyadari. Kejadian ini enggak satu kali atau dua kali ya, mungkin udah beberapa kali dia alami seperti itu. Dan di sini setelah dia mengalami seperti itu, kegagalan, setiap melangkah kok gagal, dia pun introspeksi diri ya. Akhirnya di sini dia banyak berpikir dan dia banyak diri menarik dari orang-orang sekitarnya ya, menarik diri dari entah itu lingkungannya atau keluarganya atau teman-temannya ya. Dan dia pun merasa sangat kecewa ya dengan apa yang dia lakukan. Kadang-kadang dia di sini juga berontak ya, mengapa selalu ini terjadi berulang-ulang, mengapa setiap aku melangkah selalu gagal. Dia pun di sini akhirnya introspeksi diri dan menyesali apa yang telah diperbuat. Mungkin dia terlalu ceroboh ya, tanpa harus berpikir dulu atau merencanakan berunding dulu dengan kamu. Di sini juga dia sebenarnya seseorang yang agak keras ya, suka argumen, atau mungkin dengan kamu sering cekcok ya, walaupun itu masalah sepele. Kadang-kadang dia ini seseorang yang agak keras kepala. Tetapi sebagian juga
jika kamu yang ditinggalkan ya, jika kamu yang ditinggalkan, kadang-kadang teman-temannya atau saudaranya ya menanyakan gimana hubunganmu dengan si A. Kadang-kadang teman-temannya atau saudaranya menanyakan ya, bagaimana hubunganmu kedepannya dengan si ini. Tanya masalah gitu, dia cepat-cepat emosi ya, dan dia pun kadang-kadang sampai mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar, sehingga membuat orang-orang sekitarnya itu banyak kecewa ya, akhirnya teman-temannya itu banyak menghindar dari dia, sehingga dia di sini juga kadang-kadang merasa banyak konflik ya, antara dia dengan perasaannya, dia dengan teman-temannya. Kadang-kadang dia takut sendiri untuk menghadapi teman-temannya atau orang-orang sekitarnya. Tetapi di sini dia tetap harus maju ya, dia yakin dengan apa yang dia tempuh. Untuk kamu yang ditinggalkan ya, mungkin dia akan tetap melangkah maju ke depan, walaupun dia mengharapkan ke depan adalah sesuatu yang sangat bahagia. Tetapi sepertinya di sini dia, walaupun dia melangkah ke depan, dia selalu mengharap pada seseorang, yaitu orang lama atau orang baru, selalu ada di sampingnya. Sebenarnya dia kalau melangkah ke depan, harusnya dia tanpa siapapun dia bisa, selama dia yakin ya. Tetapi di sini tidak, dia tetap melihat matahari itu ada di depan, dan dia akan melangkah untuk mencapai apa yang dia inginkan. Tapi dia di sini selalu mengharapkan sesuatu, yaitu orang di masa lalu. Untuk isi hatinya ya yang paling dalam ya, atau perasaannya yang paling dalam. Untuk perasaannya sebenarnya dia itu takut ya, takut untuk melangkah. Kalau dia nggak takut, dia akan mencapai apa yang dia inginkan. Di sini dia harus berani ya untuk melangkah, walaupun dia tidak tahu di depan itu bagaimana. Dia harus berjuang sendiri untuk meraih impiannya. Di sini juga dia harus siap ya, untuk mengawali sesuatu itu diperlukan perjuangan yang sangat keras. Selama dia mau berjuang dan mau berusaha, pasti dia akan meraih apa yang dia inginkan. Tetapi jika dia hanya membayangkan ya, semua itu tidak akan tercapai. Kalau dia mau melangkah dan berusaha, keajaiban itu akan ada di depan. Karena apa? Pasti ilahi akan memberi sesuatu yang kita tidak sangka-sangka ya, yang kita rasa itu tidak mungkin, tetapi Tuhan mengendaki itu mungkin buat kita. Itulah keajaiban dari kehidupan. Di sini juga dia sebenarnya harus melepaskannya, semua ketergantungan atau sisi buruknya dia, entah itu sifat-sifat yang kurang baik yang dia lakukan, atau ketergantungan pada sesuatu. Jika dia bisa melepaskan ketakutan, kekhawatiran, dan ketergantungan pada sesuatu itu, dia akan menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Tetapi di sini jika dia tetap ketergantungan pada sesuatu, atau sifat-sifatnya itu tidak bisa berubah, atau bisa juga dia rasa takut, rasa kekhawatiran untuk kehidupan di masa depan, dia tidak akan menemukan kebahagiaan di dalam hatinya, dan dia pun selalu merasa takut ya. Sepertinya di sini dia memikirkan kabar ya, kabar dari sahabat barunya. Mungkin dia saat ini mempunyai sahabat baru, yaitu cewek agak putih, tapi cewek ini mungkin agak sedikit nakal ya, atau agak sedikit beling. Di sini dia memikirkan cewek ini, dan dia pun ingin sekali berkomunikasi dengan cewek ini. Ya, di sini dia memikirkan sesuatu kabar ya, kabar dari seseorang, yang mana kabar itu entah masalah rumah atau masalah keuangan, sehingga dia menjadi beban ya dengan kabar yang dia terima. Di sini pun sepertinya
dia ingin sekali datang pada seseorang yang hitam manis ya, agak muda, dan dia merencanakan untuk cepat-cepat datang pada seseorang ini. Bisa juga di sini dia akan mengunjungi seseorang ya, entah kamu atau temannya ya. Dia akan menemui seseorang ini. Sepertinya juga dia sedang merencanakan untuk entah itu membeli sesuatu barang atau sedang merencanakan suatu pekerjaan baru ya dengan sahabat barunya, dan dia ingin sekali cepat-cepat ini terselesaikan. Sini juga sepertinya dia merasa kecewa ya dengan kabar yang dia dapat. Bisa juga dia saat ini dalam kondisi sakit ya. Mungkin dia mendapatkan kabar tentang penyakit, atau dia mendapat kabar bahwa dia mengalami suatu penyakit ya. Dan di sini sepertinya juga dia akan merencanakan pergi menemui seseorang, yaitu seseorang yang ada di selatan. Dan di sini dia dipastikan telah mempunyai teman-teman, yaitu teman-teman yang untuk diajak komunikasi ya. Mungkin dia berteman dengan beberapa orang, yang mana teman-teman ini teman curhatnya dia, yaitu seseorang yang agak lebih muda dan seseorang yang tinggi kurus. Semua ini mungkin pegawainya ya, diajak curhat, atau temannya diajak curhat. Inilah readingan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Ingat, kartu hanya sekedar saran untuk antisipasi kita menjadi lebih baik. Tetap selalu bijak ya teman-teman dalam menilai segala hal. Tetap semangat, salam sukses selalu, sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.